Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama aku Fitri Ramadhani Putri Pramono. Aku dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan NIM 3 digit terakhir adalah 046. Jadi di sini aku akan menjelaskan ulang bagaimana apa sih itu pemrograman secara dasar dan juga bagaimana cara belajar pemrograman dari dasar. Nah, langsung saja. Yang pertama itu, apa sih pemrograman itu? Secara umum, pemrograman adalah proses menciptakan serangkaian instruksi atau kode yang dapat dijalankan oleh komputer untuk melakukan tugas tertentu. Nah, komputer sendiri ini kan tidak punya intuisi atau pikiran sendiri ya. Jadi mereka itu pasti akan mengikuti suatu instruksi secara berurutan yang kita berikan. Jadi pemrograman itu memungkinkan kita sebagai manusia untuk mengontrol apa yang dilakukan oleh komputer. Analoginya tuh seperti kita yang ingin memesan suatu makanan. Kita kan perlu untuk menjelaskan pesanan dan catatan khusus untuk makanan tersebut. Nah, setelahnya, penjual tuh pasti akan menyiapkan dan menyajikan makanan sesuai dengan instruksi pesanan yang telah kita berikan. Jadi, kita manusia tuh sebagai pembeli dan komputer ataupun mesin itu sebagai penjual yang menyiapkan ataupun mengolah data yang telah kita sampaikan atau kita berikan. Selanjutnya, ini adalah urutan bagaimana bisa terbentuknya suatu pemrograman. Bagaimana terbentuknya suatu pemrograman itu karena adanya suatu masalah yang perlu diselesaikan, yaitu problem to solve. Nah, program ini bisa kita buat jika kita memiliki suatu masalah. Jadi kalau kita nggak punya suatu masalah, ya program itu tidak bisa dibuat. Dan dari suatu masalah tersebut, kita akan memerlukan suatu solusi. Untuk mendapatkan suatu solusi tersebut, kita dapat menggunakan algoritma. Nah, selanjutnya pertanyaannya pasti, algoritma itu apa? Algoritma adalah langkah-langkah atau instruksi yang terstruktur dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Atau secara singkatnya, algoritma itu adalah cara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, dari adanya suatu masalah dan juga sudah terbentuknya suatu algoritma, itu algoritmanya bisa kita konversikan menjadi suatu kode. Kode inilah yang akan kita implementasikan dan kita masukkan ke dalam suatu teks pemrograman seperti Python, JavaScript, dan lain-lain. Dan terbentuklah suatu sistem yang dinamakan pemrograman. Nah, selanjutnya itu adalah implementasi bentuk pemrograman pada kehidupan sehari-hari. Secara tidak sadar, pemrograman ini tuh sudah kita gunakan sehari-hari. Contohnya itu adalah lampu yang otomatis menyala, yang pada suatu jam-jam tertentu saat sore maupun malam. Terus adanya video game yang sering kita mainkan sehari-hari, chat otomatis untuk customer service, dan bahkan AI seperti ChatGPT itu menggunakan pemrograman. Jadi secara tidak sadar tuh seperti kehidupan kita tuh sudah selalu menggunakan bentuk-bentuk pemrograman. Bahkan secara tidak sadar kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sehari-hari itu sudah menerapkan sistem dari dasar pemrograman itu sendiri. Selanjutnya itu adalah bagaimana cara belajar pemrograman dengan mudah. Nah, sekarang tuh bagaimana sih caranya belajar pemrograman atau coding dengan mudah? Itu yang pertama yang dapat kita lakukan itu adalah dengan menguatkan dasar pemahaman dan cara berpikir kita. Terus lalu kita tuh jangan hanya melihat atau membaca tata cara, tapi cobalah untuk langsung mempraktikkan pembelajaran tersebut. Sebagai dasar, kita akan memahami terlebih dahulu bagaimana cara program bekerja. Kita akan menggunakan Scratch sebagai media pembelajaran awal. Scratch ini menggunakan pemrograman berbasis blok. Setelah memahami cara kerjanya, kita akan mencoba menggunakan text programming. Next, apa sih perbedaan Scratch dan juga Replit atau text programming ini? Ya, untuk Replit sendiri yang pertama itu
adalah fokus pada pengenalan konsep logika pemrograman secara visual. Dan juga itu menggunakan sistem antarmuka visual berbasis blok atau drag and drop, jadi tidak perlu menulis kode. Maka dari itu, Scratch itu sangat cocok sekali untuk pemula yang ingin belajar pemrograman dari dasar. Setelah paham bagaimana dasar-dasar dari pemrograman tersebut, kita dapat menggunakan text programming. Nah, kita tuh bisa menggunakan Replit. Replit itu adalah suatu web untuk implementasikan dari text programming ini. Nah, di Replit sendiri ini banyak banget bahasa pemrograman yang dapat kita gunakan. Contohnya seperti Python, JavaScript, C++, dan lainnya. Tapi di sini kita akan menggunakan bahasa Python. Apa sih bahasa pemrograman Python itu? Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling populer di dunia saat ini. Bahasa ini tuh banyak digunakan karena yang pertama itu mudah banget untuk dipelajari. Sintaksisnya sederhana, mirip dengan bahasa Inggris, tapi menurutku memang menggunakan bahasa Inggris sih. Terus bahasanya itu sangat fleksibel dan bisa digunakan untuk banyak hal. Maka dari itu, sekarang ini orang-orang tuh lebih memilih menggunakan Python. Selanjutnya kita masuk ke step by step bagaimana cara belajar pemrograman dari dasar. Yang pertama, itu kita pahami konsep dasarnya dulu dengan menggunakan model blok. Di sini aku akan mencontohkan ya. Kita akan menggunakan Scratch. Saja kita ketik di kolom pencarian itu Scratch. Pasti akan muncul di pencarian paling atas. Lalu kita klik. Jika belum pernah memiliki akun, kita bisa bergabung dengan Scratch. Tapi kalau sudah punya, kita bisa langsung masuk saja. Sini saya akan langsung masuk ya. Nah, tampilannya akan seperti ini setelah kita berhasil masuk. Untuk membuat suatu project baru, kita bisa pilih ke menu buat. Klik. Nah, seperti ini tampilan saat kita memulai suatu project baru. Di sebelah kiri ini ada gerakan-gerakan ataupun kontrol yang bisa kita pilih atau kita lakukan, atau bisa disebut juga dengan suatu blok. Terus di tengah ini adalah apa ya, seperti tempat kita bisa menyusun suatu blok atau suatu perintah yang akan ditampilkan atau dijalankan di sebelah kanan sini. Ini adalah nanti akan menjadi visualisasi hasil dari perintah ataupun blok yang telah kita susun di sebelah tengah sini. Nah, pertama-tama kita bisa tambahkan dulu ya judulnya. Ini mungkin untuk awal kita bisa tulis hello world gitu aja. Nah, sudah, enter. Lalu untuk langkah pertama, saat kita ingin membuat suatu rangkaian blok itu adalah dengan ini. Kita pilih ini, when green flag click, itu artinya adalah saat kita merun atau mencet bendera hijau ini, itu akan ada beberapa instruksi yang dijalankan di sebelah kanan sini. Nah, ini selanjutnya. Selanjutnya kita pilih blok say atau katakan suatu kalimat. Kita ganti menjadi say hello. Nah, sudah terbentuk suatu blok ya di sini. Nah, kita coba untuk run. Kita pencet bendera hijaunya. Nah,
Di sini ada hasilnya yaitu mengatakan hello world seperti yang kita perintahkan di sini. Nah, seperti inilah bentuk dasar dari bagaimana pemrograman itu bisa terjadi, yaitu kita harus memberikan suatu instruksi atau perintah, maka komputer itu pasti akan memberikan hasil dari perintah yang telah kita masukkan atau kita inputkan. Seperti yang tadi kita bisa pilih when green flag. Klik ini, terus kita pilih sini, ask atau tanya, what is your name, lalu tunggu, terus kita bisa pilih dia untuk menunggu beberapa detik, lalu pilih dia mengatakan sesuatu. Tambahkan suatu blok lagi. Sini kita akan tambahkan jawaban. Ini kita bisa untuk mengatur dia menunggu berapa detik, kita akan set menjadi 2 detik saja. Pertanyaan sebenarnya what is your name? Lalu mengatakan hello. Nah, dan juga nanti dia akan menambahkan jawaban yang telah kita berikan di sini. Mari kita coba untuk run. What is your name? Rahma. Enter. 2 detik, lalu dia akan mengatakan hello Rahma. Seperti itu contoh dasarnya ya, bagaimana cara menggunakan blok-blok dan juga dasar dari pemrograman ini sendiri. Nah, kita tadi kan sudah coba menggunakan Sketch ya. Jadi selanjutnya kita akan coba menggunakan text programming yaitu Replit. Nah, di sini kita bisa mulai buat bikin teks programmingnya ya. Jadi kita coba seperti tadi kita tulis hello world. Kita tulis ya, print. Lalu, tanda petik 2, hello. Nah, terus kita masuk ke konsolnya. Terus kita coba run ya hasil dari ini. Kita run. Nah, dia akan menuliskan hello world. Terus seperti yang tadi, kita coba buat tadi ya program yang kedua, yaitu yang bertanya namanya siapa, lalu akan dijawab dengan hello dari jawaban yang sudah ditulis tadi namanya siapa. Lalu kita tulis name, input, what is your name, is print hello, terus name. Coba untuk run ya. What is your name? Kita ketik Rahma. Dia akan menjawab hello Rahma.
seperti seperti yang sketch tadi ya. Cuma bedanya di sini kita memberi perintahnya menggunakan teks programming. Seperti itu untuk dasar dari menggunakan teks programmingnya. Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa komputer itu atau mesin itu tidak punya intuisi sendiri. Jadi dia hanya melakukan perintah kita secara berurutan. Nah, ini adalah contoh bahwa komputer itu tidak punya intuisi. Saya akan tulis ya. Is working. Nah, kita akan coba run ya hasil dari ini. Nah, di sini itu langsung hello dan juga what is your name. Ya kan? Tidak ada hello dulu, jeda berapa detik, baru what is your name. Karena apa? Karena di sini kita tidak mencantumkan instruksi bahwa harus ada jeda berapa menit dulu. Jadi komputer tuh tidak punya kayak ya intuisi pikiran sendiri bahwa dia harus memberi jeda agar kita bisa memahami apa yang sudah dia katakan. Nah, kita coba beri dia jeda ya. Beri jeda dulu. Import time. Import time. Kita berikan sleep time sleep time sleep berapa detik itu 2 detik ya. Nah, kita udah beri waktu jeda di tengah-tengahnya. Kita coba ulang run-nya. Hello, what is your name? Nah, terlihat kan ada jeda, tidak seperti sebelumnya tadi yang langsung hello dan juga what is your name. Seperti itu caranya. Setelah mencoba Scratch dan juga Replit atau text programming, di sini kita akan coba untuk membuat program kita sendiri. Nah, langkah-langkahnya seperti berikut. Kembali ke Scratch lagi ya. Di sini saya akan membuat suatu program yang menanyakan apa sih hobi kita itu. Nah, seperti tadi, langkahnya sama. Kayak gini. Hobi is jawaban tadi. Kita coba untuk run ya. What's your name? Rahma.
Hello Rahma, what is your hobby? Watching TV. Your hobby is watching TV. Nah, seperti itu. Lalu kita coba untuk membuat suatu program atau instruksi untuk tata cara membuat sesuatu. Kita ulang lagi. Nah, sudah jadi seperti ini ya. Lalu kita akan coba run. What is your name? Rahma. Hello Rahma, here is how to cook pasta. Boil some water, wait for 5 minutes, add salt, add pasta, cook for 10 minutes, remove the water, and done. Ya, seperti itulah. Di scratch. Terus kita akan coba dibuat di wall. Di wrap it. Kita coba seperti yang pertama tadi yang menanyakan hobi. Kita akan seperti ini. Kita akan coba run ya. What is your name? Masukkan. Rahma. Hello Rahma. What is your hobby? Watching TV. Your hobby is watching TV. Nah, seperti itu ya, sama saja. Cuma bedanya ini menggunakan text programming. Selanjutnya kita coba seperti yang tadi, cara untuk membuat style.
kita coba run. Nah, jikalau terjadi seperti ini, berarti ada kesalahan penulisan di kodenya. Makanya, ini tidak bisa, komputer tidak bisa mengeluarkan outputnya lah. Jadi kita harus coba cross check lagi bagian mananya yang salah. Kita coba lihat di sini. Nah, di sini kita kurang ada titik. Nah, seperti itu. Jika sudah dirasa benar, kita coba untuk run lagi. Nah, sudah bisa berarti sudah benar ya. Rahma, Rahma is how to cook pasta. Boil some water, wait for 5 minutes, add salt, add pasta, cook for 10 minutes, remove the water, and done. Sama persis seperti yang tadi, ya kan? Nah, cukup mudah kan untuk belajar pemrograman? Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata maupun tindakan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.